masing-masing Bapa, ajar kami selalu bisa mengecap kasih Tuhan dan merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Aku berdoa, apapun yang kami hadapi saat ini masing-masing, dimanapun kami berada, aku percaya Tuhan adalah Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di luar apa yang bisa kami pikirkan. Kami mau mulai podcast kami hari ini, Tuhan, berbicaralah dalam hati kami masing-masing lewat obrolan-obrolan hari ini. Kami percaya segala sesuatu hal yang akan kami bicarakan akan menjadi berkat buat kami dan juga buat semua orang yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi di podcast Kembali pula. Hari ini kita kedatangan tamu nih guys. Waduh, siapa Yang nih? Ini nih, cantik nih. Kalau kemarin kita ganteng-ganteng yang ngumpul, sekarang ada yang cantik nih. Waduh, cewek dong ya? Cewek dong. Boleh kenalan? Halo, kenalan. Mbak-mbak sih. Ya, halo semuanya. Kenalin, nama aku Murni Lestari Nainggolan. Halo Murni Lestari Nainggolan. Panggilannya apa nih? Panggilan lengkapnya? Kita manggil apa nih? Murni aja. Murni aja. Murni aja. Halo Murni aja. Murni ya? Murni, ya. Jadi kita hari ini tentang temanya tentang relationship ya, Bas. Relationship. Nah, Ada- ini sesuai janji kita kemarin sih sebenarnya. Iya, Kalau kita pengen juga undang teman-teman untuk Yes. menjadi narasumber ya, untuk Yes. sharing kebaikan Tuhan apa sih yang dialami. Yang dialami. Nah, Ini relationship, soal relationship apa ini Murni? kalau boleh tahu nih tentang apa nih relationshipnya? Ceritanya tentang ini mau dibagi. Persahabatan kah atau apakah? Sahabatannya apa gitu? Persahabatan bagi kepompong. Nanti aku mulai ceritanya agak panjang, kalian dengerin nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oh, kami senang dengar cerita kok di sini. Iya, iya. Boleh waktu dan tempatnya Murni, silakan. Iya. Jadi kemarin aku dimintain tolong lah sama salah satu tim podcast ini Yes. untuk memberitakan kebaikan Tuhan sih, jatuhnya gitu, itu intinya. Makanya aku mau gitu. Jadi inti yang mau aku sharingin hari ini itu ya aku cuma mau memberitakan kebaikan Tuhan aja gitu, melalui apa yang udah pernah aku lewatin dan aku alamin. Yes. Seperti itu. Jadi awal mulanya Sih. Tuhan bersabda. Aduh, Kejadian utama. iya, jadi Ada latar belakang ya, ini ya. Iya, basically sih aku punya relationship 3 tahun yang lalu. Iya. Itu start 2017. Ini tentang- sampai 2020. Jadi ya intinya pelajaran yang aku dapetin dari relationship yang kemarin mungkin ya. Ini apa sih relationship sama orang gitu? Sama Orang kan? pasangan aku. Ex. Ex berarti Ex. sekarang, kalau Ex. sekarang berarti Ex. ex boyfriend. banyak orang butuh penjelasan soalnya. Iya. Iya. Relationship apa ini? Gitu. Relationship sama siapa nih gitu. Relationship apa nih? ya. Ya, gitu. Iya, jadi aku punya ex boyfriend, hubungan yang serius. Ini jadi kayak nggak pokoknya dari tahun 2017 itu aku udah, sebelum aku mulai memutuskan pacaran itu kan aku juga udah tahu nilai-nilainya gitu, kalau pacaran tuh bukan buat main-main. Sudah PDKT dulu. Iya, udah PDKT dan lain-lain. Dan memang sebelum memutuskan untuk pacaran itu kita udah komit kalau memang ini untuk terakhir buat kita, terus untuk menuju pernikahan. Oke. Gitu. Jadi boleh tahu nih berarti Murni dan pasangannya sudah memutuskan untuk Ex. dari awal pacaran. Iya, dari awal pacaran, karena kita kan jadi aku memang pada tahun 2017 itu aku juga udah pelayanan, nah pas kayak gitu. Jadi aku udah tau lah gitu nilai tuh, kalau kita tuh anak muda juga kalau mau pacaran itu jangan asal-asal mau aja pacaran gitu. Jadi harus jelas dulu. Dengar tuh, dengar. Betul. Sama mau Iya, ya. iya, karena pacaran itu kayak memang sebenarnya persiapan untuk pernikahan. Jadi kalau memang Gladi resik iya, lah ya. kalau masih mau main-main ya udah teman aja dulu, bikin buat persahabatan lah, jangan kayak pacaran tapi niatnya main-main. Jadi aku sama pasangan aku sebelumnya itu juga memang sebelum jadian itu memang kita udah berpikir mau serius, Aku tak tahu Bang. makanya kita jalin tuh selama 3 tahun gitu, sampai tahun 2019 kemarin, berarti dari tahun 2016 deh, berarti dari Berarti aku lulus udah kuliah 4 tahun ya. 3 tahun. 3 tahunan lah. Iya, 16 ke 19 3. 16, 17, 18. Maaf. Tapi kalau itu dari 16 juga Oh iya sih, Iya. 17 berarti 17, 18, 19. Iya. Saya 3 tahun. pintar di bidang lain selain matematika, guys. Iya. Iya. Tenang, untung ada 2 pintar kok. Iya. Memang kayak komit kita ya Udah lama kayak juga berarti ya, Mbak? iya kita akan pacaran 2 tahun untuk maksudnya persiapan untuk pernikahannya itu. Tapi boleh nanya gak, itu Murni umur berapa ya?
saat memulai Waktu memulai komitmen itu. Dua-dua berarti ya. Wow. Iya. Visioner. 22 tahun saya di mana? 22 tahun saya di mana? Iya, Oke, karena aku lanjut. juga tuh pengen Serius? nikah muda Nah, gitu. iya. Terus Oke. terus Tapi, pasangan aku juga 2 tahun lebih tua dari aku sih gitu. Tapi banyak emang wanita-wanita sekarang kayak yang teman-temanku juga di luar sana juga kayak niatnya nikah muda ya. Iya, tapi gini, kalau aku juga mau kasih tau juga ke pendengar juga, misalnya kalau mau pacaran juga kita tuh kayak setidaknya kita udah punya duit sendiri lah gitu, udah kerja, anakku tuh udah kerja, pasangan aku juga udah kerja. Maksudnya jangan kayak masih dibayarin sama orang tua sekolah tapi mau pacaran gitu, mending gak usah gitu, karena kan masih minta orang tua aja soal pacaran gitu kan. Jadi aku memang itu mulai itu setelah udah lulus kuliah sih, udah kerja dan pasangan aku pun juga udah kerja dan dia udah punya Ada modal ya? penghasilan sendiri. Ada modal. Iya. Ya, benar-benar. Berarti tadi sebenarnya pacarannya udah nge-set value-nya ya. Jadi Iya, saya value dari Sama awal. goalnya udah ada. Udah goalnya udah ada. Jadi ibaratnya hari ini kita mau lihat juga, penasaran nggak sih orang yang di set value-nya aja ternyata masih ada hal-hal yang pengen Iya. dilanjutin, apalagi nggak di set. Iya. Iya kan? Ini padahal udah set value, udah set goal. Apalagi yang langsung jalan-jalan aja gitu. Iya, udah dipikirkan banget lah masak-masak. Iya, udah dipikir mas-masa. Terus aku juga sebenarnya aku juga lihat juga value cowoknya juga kan. Maksudnya kayak aku pengennya dia anak Tuhan. Pokoknya dia berkelakuan baik dan lain-lain gitu. Sebelum pacaran tuh aku udah screening tuh, dan itu udah Berarti Dani nggak bisa lolos tuh, Bang. screening. Sebentar. Gua ada jokes nih. Apa? Ngomong gak lucu. Ada apa? Berkelakuan baik. Jadi buat sobat-sobat di terus yang mau ngambil. SKCK lah ya? Lu SKCK. Buat SKCK. Murni nih saya berkelakuan baik. Itu Iya, jokes doang, maksudnya jokes. setidaknya dia tahu firman Tuhan, terus dia mau ya anak Tuhan lah gitu. Iya. Nah itu aku udah Iya. screening juga dari awal sebelum pacaran gitu. Iya. Jadi aku udah ngeliat, Terbaik lah ya. udah aku lihat kalau secara logika aku ya, yang aku dilihat udah oke lah semuanya kayak gitu. Udah cek latar belakang dan lain-lain. Wow, berarti ya. wow. Oke. Nah jadi memang tahun pertama, tahun kedua lancar-lancar aja. Jadi yang aku mau bagiin saya sebenarnya ini bukan cerita-cerita happy ya guys. Kalau happy mungkin dari sini. Tahun pertama, tahun kedua happy gitu. Terus tahun ketiga ini tahun paling final, malah jadi kita udah tunangan, dia udah proposal. Tunangan itu 2019 berarti? Iya, 2019 awal tuh akhirnya tunangan kayak gitu. Terus pokoknya sudah mau serius kayak gitu. Basically intinya jadi aku ada hubungan sebelumnya, ada mau serius, terus gagal nggak jadi gitu. Jadi aku nggak jadi married lah. Oke, gitu. Ibarat yes. kata tahun 2019 itu intinya. Berarti kita biar runtut nih 2016 pacaran murni, bener dong? 19 tunangan, 19 Tunangan. 15 tunangan, 19 sekarang. 19 sekarang. Asalnya udah di titik yang aturannya mau ke pernikahan tapi tidak Iya. jadi. Kalau boleh tahu nih apa yang melatar belakangi hubungan kalian itu tidak jadi ke jenjang selanjutnya? Iya, nggak tau ya, mungkin kalau banyak orang juga bilang kalau kita tuh mau melangkah ke arah lebih serius, biasanya tuh akan banyak serangan-serangan tuh lebih tajam. hebat Ya, lagi lebih hebat gitu. Nah mungkin itu kali ya. Jadi memang itu permasalahan semuanya dimulai dari justru malah setelah proposal, setelah kayak dia lamar gitu. Oke. Terus pokoknya intinya pada masa itu di tahun 2019 awal sampai 2019 akhir itu masa terberat dalam kehidupan aku lah gitu, karena aku dalam kehidupan aku tuh aku nggak pernah ngalamin kayak masa sedih atau masa terberat dalam kehidupan aku, yaitu tahun 2019 itu. Di tahun-tahun sebelumnya itu kayaknya aman-aman aja. Ya. Jadi kayak apa sih kalau kita bilang sungai itu yang justru yang sungai yang tenang-tenang Tenang. gitu, tenang. Jadi Hmm. hubungan kalian ini sebenarnya nggak ada apa-apa, tenang ya, tiba-tiba 2019 ngehits banget gitu ya yang kayak, Iya, tiba-tiba dia kayak melakukan sesuatu lah yang mengecewakan aku, jadi tahap yang yang kayak tidak bisa ditoleransi lagi. ditoleransi dalam hubungan tuh kayak prinsipal paling atas lah yang Yang- udah Yes. sangat-sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa bareng lagi. Tapi ini gue nanya, biasa kan kalau lo pernikah, lo menjalin hubungan kan ada namanya kompromi kan. Berarti Iya. mungkin
prinsip-prinsipnya itu ditabrak berapa kali baru akhirnya lo udah gue udah nggak bisa lagi. Iya, Mungkin seperti itu kali ya, betul. nggak sekali doang kan, pasti Iya. berkali-kali loh. Iya. Aku juga tahu aku juga tahu prinsip di mana kalau kita udah memutuskan komitmen, kita seharusnya harus Iya. lakuin gimana caranya supaya nih hubungan ini tetap bertahan gitu. Kita harus menerima kekurangannya dia, Iya. kita harus memaafkan dan lain-lain gitu. Dan aku udah berkali-kali coba ngelakuin itu, kayak memaafkan berkali-kali gitu. Tapi terus ada sesuatu hal yang dia lakukan itu terus dilakukan yang padahal itu tidak seharusnya dilakukan dalam sebuah hubungan kayak gitu. Dan aku jadi kayaknya udah Cukup sudah. Dan itu Lagu ya. Udah jangan iya, dan dan murni itu- kalau dan maksudnya kenapa berat ya karena itu kita tuh putus 2 bulan sebelum wedding day. Wow, man. Iya. Jadi udah semuanya udah disiapin lah kayak gitu. Berarti udah tahap yang kayak sewa gedung segala macam itu udah udah bayar semua tuh, udah hamil berapa udah lengkap kan 2 bulan lagi loh. udah udah disebar ya pasti kalau hamil. Dan itu bukan keputusan yang kayak emosi semata gitu, udah dipikirin baik-baik, udah dikasih kesempatan Berkali-kali. lama berbulan-bulan gitu. Tapi pada akhirnya memang harus kayak gitu endingnya gitu. Dan pasti kita untuk setiap perempuan gitu dalam posisi kayak gitu kan itu berat banget kan. Dan Iya, itu berat. masa terberat aku sih. Dari ya tuh masalah tuh udah dimulai dari awal 2019, terus berusaha ditoleransi sampai menuju akhir tahun akhirnya memutuskan oke udah nggak bisa kayak gitu. Kalau boleh tahu itu bulan apa mestinya lo menikah? Oktober, putusnya Agustus. Nah berarti bulan ini pas banget setahun nih. Iya Selalu lagi. disamakan. Nanti bisa bangkit ya kan nanti guys. Masa Iya, setahun iya. lalu lagi parah-parahnya Iya, berarti. iya, kan? iya. Lagi Jadi parah-parahnya. kalau aku mau kasih tahu mungkin ke teman-teman yang dengerin mungkin lagi dalam proses masa yang sama atau lagi dalam in relationship terus misalnya break up putus, it's okay, memang berat, memang sangat berat rasanya tuh. Mungkin kalau seberat-beratnya kita akan berpikir, aduh kayak gue pengen bunuh diri aja atau aku pengen banyak gimana, pokoknya hal-hal negatif kayak gitu. Tapi aku bisa lewatin ini nih sampai setahun, ternyata ya itulah yang aku mau ceritain, kayak Tuhan tuntun aku, Tuhan pegang Yes, aku, amen. Tuhan arahin aku ke arah yang tetap di track yang baik gitu sampai sekarang gitu. Dan itu prosesnya dalam 1 tahun itu sangat-sangat tidak mudah gitu, tapi pada akhirnya ternyata aku masih bisa kok berdiri. Puji Tuhan. Jadi ketika kita dijatuhin sejatuh-jatuhnya gitu, Tuhan tuh tetap ada di depan kita tuh kayak ngulurin tangan gitu, kayak udah bangkit lagi, it's okay, Sebenarnya dia gitu, nggak tetap pernah- dia udah berjalan. pegang murni sih sebenarnya udah Dari statusnya awal, udah memang dari dari awal, iya. Jadi Tapi banyak orang yang kayak putus gitu, kayak ini kalau murni udah beda ya, kayak udah menang lah dia. udah enggak, maksud gua udah mau menuju pernikahan. Nah, ada yang kayak teman-teman di luar sana yang ada putus terus tiba-tiba dia galau. Umumnya nih gua dari versi laki-laki ya, kayak galau putus, apalagi yang karena sesuatu yang nggak bisa toleransi itu kayak dia lari ke drugs bang. Ada yang putus, yang paling parahnya sih ada kan, kita sering dengar kayak putus dari pacarnya, seorang pemuda bunuh diri, gantung diri. Iya. Nah itu Iya. di sini kita hadirkan murni yang ini dia udah putus, udah break up, yang udah menang dan dia bisa lewatin hal yang kayak menyakitkan sama dia, bahwa kayak sakit itu sementara, tapi kalau lu sampai ambil opsi yang kayak bunuh diri itu yang permanen bro. Iya. Dan masalah itu sementara, kalau lu berani lewatin lu pasti healing kayak murni sekarang. Iya. Iya sih, aku juga paling mau kasih tau juga kayak ke teman-teman, misalnya kalau yang pacaran kayak gitu itu yang galau gini, Iya. jangan sampai lah Jangan galau-galau ya. kalau Galau boleh. sampai mau bunuh diri gitu, karena masalah itu tuh akan berlalu lah. Iya. Tapi berarti gue tuh malah mau menyorot tuh kalau ketika lu ketemu masalah itu lah, lu kan pasti ada fase drama dong. Iya. Itu aduh kenapa gue begini, Iya. kenapa begini. Nonton drama Korea sampai malam Ya, gitu cewek-cewek. ada kemungkinan ya, ada kemungkinan Ada, kalau ada. pasangan kemana-mana kan. Ada. Dan gue lebih menyorot sih, pasti ada orang-orang yang support lo sih, Ya. yang lo kelewatin itu. Orang yang ngasih kupingnya, bukan ngasih mulutnya. Iya. Gue mau ada, yang akhirnya bilang ya udah, Orang yang ngasih bagaimana. Orang yang kasih kupingnya bukan mulut, lambat berbicara, cepat bergerak. Itu yang Bang
David Patinaya bilang tuh kita tuh gak bisa sendiri ya, kayak Gimana pun Coba juga. ya. komunitas tuh hal yang Walau kayak segala sesuatu hal itu ditentukan oleh keputusan kita, Iya. tapi orang-orang sekeliling kita tuh nggak bisa dipungkiri penting banget, gitu, penting banget. saat paling apa ya, kayak gue juga pernah ngerasain kayak kemudian kayak posisi down banget jadi seorang manusia tuh kalau sendiri malah lama healingnya kadang-kadang. Bukan sendiri sih, lebih kesepian sih. Iya, Beda kesepian. sendirian dan Itu malah kesepian. kayak gue pernah kayak sendiri, kayak ada bisikan dan gini. Jadi kayak negative thinking. Tapi kalau saat kita lagi down, terus ada yang sayang sama kita, keluarga, teman, sahabat, komunitas, itu kayak kita bisa selain Tuhan Yesus ya, yang pasti yang bagi kita itu lebih ada power lah buat bangkit lagi. Kalau boleh tahu nih Murni, waktu zamannya kamu struggle, pernah ke-hit nggak sih kayak tiba-tiba pop up tuh di kepala Murni ayat-ayat Alkitab yang mungkin bisa dibagikan nih buat Iya, paling menguatkan. aku jawab salah satu ya. Jadi awal gimana sih cara aku melewatinya dalam setahun ini gitu. Kalau aku sih ngerasa sekarang kayak aku udah gets better banget lah gitu. Yes. Waktu bulan-bulan awal pasti kita penuh kan dengan emosi, Air mata. kayak gitu. Nanya Tuhan, kenapa ya Tuhan kayak Lagu-lagu gini? Geisha. Iya, merasa kok aku minta nggak dijawab kayak gitu, kok aku berdoa nggak didengar, misalnya kayak gitu. Di kondisi lo udah pelayanan padahal ya di situ. Iya. Jadi pasti ada hal-hal ketika kita memang lagi dalam posisi down banget, aku ngerti banget sih pasti akan ada hal-hal negatif yang kepikir di pikiran kita kan, yang pop up kita mau gimana, tapi cara aku ngelewatinnya adalah untungnya jadi aku tiap hari nangis, tapi aku nangis berdoa gitu ke Tuhan gitu. Ya Tuhan ini. Jadi Curhatnya sama jangan Tuhan. takut. Ya, jadi anggap tuh Tuhan tuh kayak bapak kita. Iya. Jadi ngomong apa aja gitu. Mau manja juga nggak apa, mau marah-marah juga sebenarnya Tuhan nggak apa-apa tahu. Jadi karena kan dia dengar. kan kayak kita ngomong sama bapak kita di dunia ini kan kadang-kadang kita, "Pak, gimana sih?" Gini, kayak agak-agak komplain kan. Kadang-kadang nggak apa-apa gitu. Jadi jangan anggap tuh Tuhan tuh sejauh itu, anggaplah Tuhan deket gitu. Jadi mungkin karena aku ke situ, jadi pertama Tuhan juga kasih remind aku, mungkin kasih comfort aku, kasih it's okay nak, kayak it's okay, cuma kayak gitu aja. Dan juga ya pasti family juga, keluarga. Terus ya ketiga teman-teman sekitar, kebetulan juga aku punya komunitas teman-teman di gereja gitu, komunitas terdekat gitu. Ya mereka ya yang selalu kayak kasih tahu aku hal-hal yang baik gitu, mendengarkan aku cerita, terus ngasih tahu melalui point of view, melalui firman-firman Tuhan yang mereka bagikan. Terus caranya aku juga ketika aku udah mulai lagi down banget, aku udah berpikir hal yang negatif, aku memaksakan di daging kita kan lagi kuat tuh, tapi aku memaksakan diri, jadi aku memaksa gitu, aku baca firman Tuhan tiap hari, terus aku nonton kayak khotbah tiap hari gitu, terus aku dengerin worship tiap hari, aku worship tiap hari, jadi aku kasih makan roh aku gitu. Jadi jangan sampai aku down terus aku ngedownin diri aku sejatuh-jatuh, malah aku gimana caranya narik diri aku supaya aku bisa bangkit lagi. Karena juga aku leader di gereja aku juga, jadi kayak aku juga punya semangat untuk aku nggak boleh lemah untuk anak-anak di bawah aku seperti itu. Jadi kayak di depan orang tuh kayak kita strong, padahal di belakang tuh udah kena tombak semuanya. Iya, jadi aku kayak Tombak. kayak tiap hari nangis itu tuh berbulan-bulan, tiap hari tiap malam nangis, pagi-pagi nangis gitu. Cuman nggak aku kasih unjuk ke orang sih, kalau aku ke orang mungkin masih senang-senang, masih happy gitu. Berarti dia baru menunjukkan ke kita. Kayak gitu. Terus kalau untuk ayatnya ada dua mungkin yang paling kuat ya. Dari Jeremia 29 ayat 11, sini tertulis, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Jadi Tuhan bilang, aku tuh tahu rancangan buat kamu, jadi jangan takut, rancangan aku tuh buat kamu itu rancangan yang baik. Jadi meskipun sekarang mungkin saat itu aku lihat ini ada sesuatu hal yang buruk terjadi dalam kehidupan aku, tapi kalau dilihat ini dari point of view logika kita, tapi kalau kita mau mencoba lihat dari point of view-nya Tuhan bilang Tuhan tuh nggak pernah rancangin sesuatu yang jahat kok buat kita, future and hope gitu. Berarti mungkin aja Tuhan izinin ini terjadi untuk kebaikan aku. Gitu. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat aku gitu. Mungkin aja sakit sekarang itu
Tuhan bilang ini memang yang terbaik buat kamu nak gitu. Jadi dia berusaha kasih aku pengertian it's okay gitu, your future gonna be better gitu. Terus yang ayat keduanya dari Yesaya 55 8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thought than your thought. Jadi pikirannya Tuhan tuh lebih tinggi dari pikiran kita, rancangan Tuhan tuh lebih tinggi dari rancangan kita. Mungkin kita cuma bisa lihat 1 kilometer, tapi Tuhan bisa lihat 100 kilometer ke depan, mana yang baik, jalan yang mana yang baik buat kita. Mungkin kita lihat, kita berpikir pakai logika kita, pokoknya jalan yang ini yang terbaik. Tapi ternyata yang terbaik buat kita itu bukan jalan yang itu gitu. Tuhan mau kasih jalan yang lebih baik gitu. Sampai di titik dimana aku diproses, Tuhan bilang jangan marah. Tuhan bilang jangan marah loh, coba. Pokoknya jangan bersedih. Terus ada ayat, terus pop up bersukacitalah karena Tuhan. Tuhan suruh aku. Mungkin gue harus belajar dari. Tuhan suruh aku bersukacita gitu. Jadi dalam keadaan kondisi kayak gini, bersukacita, gimana bersukacitanya Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan bilang bersukacita karena Tuhan, dan benar kita meskipun sekitaran kita, kondisi kita mungkin kita banyak masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Mungkin saat itu masalahku relationship, tapi orang lain juga punya masalah yang lain. Masalah keluarga, masalah keuangan, dan lain-lain. Tapi kita jangan fokus ke masalah kita, tetap bersukacita. Bersukacita karena Tuhan gitu. Kayak gitu. Terus sama ada ayat juga, God is fighting for you, you need only to be still. Itu dari Yesaya juga. Jadi Tuhan bilang, biar aku aja yang berperang buat kamu gitu. Jadi kamu gak usah ngapa-ngapain. Jadi Tuhan minta aku udah diem aja deh gitu. Biar kalaupun ada sesuatu hal yang Tuhan mau rubah di orang lain atau kita, biar Tuhan aja gitu. Dan karena Tuhan itu Allah yang membolak-balikan lah keadaan, membolak-balikan hati dan lain-lain. Jadi pokoknya dia lah tahu yang semua, sampai di mana aku dipaksa Tuhan untuk surrender, untuk ikhlas, untuk tidak memakai pemikiran sendiri, sampai di posisi gue menyerah Tuhan. Iya, saya menyerah. Iya, saya nyerah. Terserah Tuhan aja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan aku akan ikutin Tuhan maunya apa, kayak gitu. Jadi sekarang sampai ke depannya aku juga ya udah terserah Tuhan. Tuhan kalau mau bikin aku kayak gimana juga aku terserah Tuhan aja gitu. Karena balik lagi sampai di titik, di posisi dimana hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah milik Tuhan gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang luar biasa banget ya. Jadi kayak apa, sebenarnya bukannya berdiam-diam dan melupakan, tapi isi dengan firman, ya nggak sih? Di momen-momen kita lagi dalam itu justru kita harus tahu kebenaran gitu. Bahwa kan kadang di kondisi kayak gini kadang ada orang posisinya jadi salah sangka juga sama Tuhan kan. Kan kalau emang gue nggak nikah sama dia, kenapa lu harus tahu di awal gitu. Ada kan hal gitu kan. Kenapa lu buat gue gini. Banyak why ya, banyak why. Manusia. Kayak kita kadang-kadang gue mikir juga kan, yang nyakitin kita kan anak Tuhan ya, kenapa lu nyalain Tuhan gitu. Yang nyakitin kan manusia gitu, kenapa lu nyalain Tuhan, manusia apa yang di atasnya Tuhan gitu. Sama satu lagi ini yang berat gitu, yang untuk aku harus jalanin, yaitu aku harus mengasihi orang yang menyakiti aku. Aku harus tetap mencintai orang yang menyakiti. Itu kasih Tuhan gitu ya. Harus melupakan apa yang udah dia perbuat sama aku, sama ya udah gitu, yang benar-benar kalau dia ada banyak orang ngelakuin hal yang menyakitkan dan kirimi kita, itu benar-benar dilupain gitu. Karena Tuhan pun mengasihi dia gitu. Jadi justru malah aku salah kalau ketika aku membenci dia, karena dia kan anak Tuhan gitu. Dia anaknya Tuhan juga gitu. Masa aku benci anaknya Tuhan gitu. Jadi sampai di titik itu misalnya kayak ngomong doang enak. Nggak gampang memang, nggak gampang. Itu by proses sampai 1 tahun. Dan aku tidak kayak diemin gitu aja. Jadi aku tuh berusaha, malah aku tuh cari semua ayat tentang pengampunan di Alkitab. Aku catet tiap hari, aku liatin supaya apa sih yang benar kata Tuhan, supaya aku tuh nggak lupa gitu. Kalau Tuhan bilang kalau kamu ampunilah karena aku juga sudah mengampuni kamu gitu. Tuhan juga ampunin aku sih, aku banyak salah kayak gitu. Jadi kalau aku nggak mengampuni, nanti aku nggak diampuni sama Tuhan kayak gitu. Terus
daripada nanti aku yang dosa gitu kan. Memaafkan. Iya, jadi udah maafin. Sama kalau dan juga kalau aku bawa bebannya terus-terusan, aku jadi sedih terus-terusan, malah itu jadi tidak baik dalam kehidupan aku gitu. Jadi balas semua kejahatan dengan kasih sih. Memang kayak Tuhan sendiri bilang kan kasih itu yang terutama kan. Iya. Kalau apa tadi yang titik, gue pernah baca tuh di Instagram lewat di explore, kalau titik mencintai paling tinggi itu adalah mengikhlaskan. Saat itu mungkin berat banget membuat Berat ya mengikhlaskan, tapi dengan memaafkan berarti kuncinya adalah memaafkan ya. Iya, memaafkan dan melupakan. Nah Iya. itu membuat hati murni rilis ditambah dengan ayat-ayat Alkitab yang mencatat Tuhan. Iya. Oh, keren sih. Mantap. Tapi ada stage banget berarti ya waktu kita mau maafin, ada waktu ampunilah dia gitu. Maksudnya kayak tapi kan Iya. ada nggak sih, masih ada kayak gitu kan? Ada banget maaf Ada. kenapa gitu. Kalau ada Iya. tapi kan. Iya, makanya kan saat itu ya aku udah lihat nih ayat firmannya nih, tapi aku nggak bisa jalan ini kan, kayak ini duh tapi enak banget dong dia dimaafin kayak gini, terus Kalau sakit dia saya enggak, lupain iya. gitu aja gitu kan, nggak adil. Jadi unfair, it's unfair for me, nggak adil buat aku, enak buat Iya, dia, iya. nggak adil buat aku gitu. Emang cowok banyak enaknya sih. Terus Enggak sih gue enggak. karena kayak gitu pokoknya banyak why gitu. Tapi sampai di titik aku selalu berdoa tiap hari, Tuhan mampukan aku. Jadi balik lagi, bukan karena kekuatan kita sendiri, karena Tuhan gitu. Jadi Berarti why-nya dimatikan dengan hak dari Tuhan. iya betul. Jadi kayak aku bilang sama Tuhan aku nggak mampu. Tuhan suruh aku mengampuni, aku nggak mampu ngelakuin itu. Mampukan aku Tuhan. Itu terus aku ulang-ulang tiap hari, mampukan aku supaya bisa punya kasih seperti kasihnya Tuhan ke manusia. Gitu. Dan itu untuk mencapai ke situ aku aja gila ya Tuhan, keren banget bisa kayak gitu. Gue nggak bisa Tuhan, tapi Tuhan bilang bisa. Tapi makanya aku selalu berdoa, Tuhan mampukan aku. Jadi aku mampu sekarang karena Tuhan yang mampukan aku. Amin. Gue langsung berdoa, mau mampu, tapi harus lewatin masalah. Iya. Tapi berarti sebenarnya itu next level banget sih dari level. Iya. kuncinya memang berarti dimau dulu ya. Mau Mau nggak gitu. memaafkan. Karena Tuhan juga tahu kita nggak mampu sebenarnya. Iya. Kekuatan emang dari kita gitu. Iya. Dari Tuhan gitu, bukan dari Benar, kita. Tuhan, ya. Jadi memang wow, luar biasa sih. Iya, sama jadi memang kan kalau misalnya kita nih teman-teman misalnya sekarang lagi dalam posisi misalnya terpuruknya, Dalam kayaknya hubungan ya. mungkin dalam apapun atau masalah apapun gitu atau gimana, apa ya, jangan kita tuh tetap mengebiarin diri kita di situ gitu, jangan manja lah, ibarat kata kita tuh harus paksa daging kita. Duh, gimana mau berdoa sih? Enggak, tetap harus berdoa. Gimana mau worship sih? Tetap worship aja. Iya. Gimana mau baca firman sih? Tetap baca aja. Gitu. Mau diresapin atau enggak, udah baca aja. Karena tuh makanan gitu. Jadi kayak benar. makanan buat Benar. roh kita gitu. Nanti pada saatnya yang udah kita makan itu tuh juga akan ibaratnya menunjukkan buahnya dalam kehidupan kita gitu. betul. Jadi paksa sampai benar-benar pada akhirnya semua yang kita makan, jadi semua yang aku makan itu dari tahun lalu itu tuh jadi kayak mengikiskan daging sedikit demi sedikit. Yes. Lama-lama jadi kita bangkit, lama-lama kita naik gitu. Jadi teruslah kita tuh mengejar kesepahan Kristus terus naik, jangan mau stuck ataupun mundur. Wah, thank you Muni. Mantap. Berarti emang sebenarnya masalah masih ada, tapi hati udah berubah. Betul. Iya. Ada masalah tuh, lahir baru tuh bukan berarti nggak ada masalah, tetap ada masalah. Justru masalah itu membuat kita naik kelas kan. Kayak sekarang level memaafkan Muni itu udah naik kelas dari yang kayak ada yang bisa menyakiti tapi kita bisa memaafkan. Itu membuat Murni itu sekarang jadi posisi sekarang ya. Murni menjaga diri murni. Keren. Murni menjadi lebih murni. Sama nih, mungkin aku juga lucunya kan kenapa gitu. Kayak jadi tuh aku merasa dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, itu tuh semuanya aku minta apa tuh Tuhan kasih. Iya. Gitu. Jadi ada momen nih tahun 2019 ini aku minta sesuatu Tuhan gak kasih. Mungkin Tuhan juga mau cek juga, kalau aku nggak kasih kamu masih sayang sama aku nggak? Iya, Gitu. benar, Jadi itu mungkin juga karena Tuhan tahu nih, si murni ini soalnya. Kalau enggak, karena belum tentu orang lain itu punya hati yang sama kayak murni loh. Iya, Bisa aja, iya. Kan lu Tuhan begini, gitu. Iya. Bisa aja kan. Banyak mungkin di luar sana yang kayak Iya. menyalahkan Tuhan, tapi Iya. dengan ada cerita ini kita berharap sobat returners, kita belum tahu ya kalau Returners. ceritain Mas nama panggilan Return. Maksudnya orang yang kembali. orang yang kembali. Return. Jadi kita ada panggilan buat pendengar kita di podcast return. Oh sorry ya, lidah saya lidah Batak. Returners. Returners.
Bitterness. Jadi Kayak, kalau ada yang posisinya sekarang lagi sakit hati sama bisa dikatakan ex mantannya atau menjalani hubungan yang lagi yang struggle ya, kuncinya adalah apalagi yang udah break out ya, adalah memaafkan buat lebih cepat pulih gitu ya. Iya, sama always remember that God is good gitu. God Jadi is meskipun kita lagi dalam posisi nggak enak, ada masalah misalnya dalam kehidupan kita, selalu kalau perlu declarein tiap hari, kita ucapin tiap hari Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya untuk selama-lamanya gitu. Jadi Makanya kalau ada masalah, DM kita aja, kita DM ke Murni. Kalau punya masalah sama, iya. kita DM ke Murni. Nih. Iya, pokoknya plannya Tuhan buat kita selalu baik. Amin. Kalaupun misalnya kita ditimpa suatu masalah, ya mungkin itu memang harus kita lewatin untuk kebaikan kita. Kita nggak tahu atau Tuhan sedang melindungi kita. Kalau kita maju terus, kita bisa masuk jurang. Tapi Tuhan saya stopin dulu. Ini sakit sekarang, tapi kalau kamu maju satu langkah lagi, nanti kamu lebih sakit lagi loh. Gitu. Jadi mendingan sekarang aja. Oh ya, paham. Maksudnya kalau mungkin saat itu terjadi hal yang pernikahan itu mungkin Lebih buruk lagi. Lebih buruk Karena lagi, kan Bang. basicnya ternyata masih belum kokoh kan Masih kokoh. fondasinya. Ternyata goodnya kita belum greater goodnya Tuhan. Iya, Jadi iya. kadang ada juga kondisi teman kayak gini tuh, ada beberapa teman kita tuh yang terjebak dalam ego tanda kutip. Keluarga Iya. semua udah tahu, undangan semua udah kesebar. malu. Iya kan? Kalau Ya malu. udahlah terabas aja deh gitu. Iya. Jadi Padahal- neraka di bumi, Bro. Iya, Iya nggak? Jadi Seumur hidup. Iya, lebih parah kan Terus maksudnya. mau putusin hubungan, Jadi- lu ada keluarga lagi. Iya, jadi ibarat benar kayaknya ya Tuhan kayak ada di ujung jurang nyetopin Murni gitu. Iya. Ngerti nggak? Wow. Ya kan Iya. memang benar-benar dia ya baik, dan memang kadang apa ya untuk menemukan atau enggak menemukan aplikasinya bahwa Tuhan baik dalam segala perkara, ya ini yang kadang harus dilaluin gitu. Ini kenapa Murni juga mau kita ajak sharing hari ini kan. Ngerti nggak sih kalau kita ngalamin satu hal yang buruk, tenang bro, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kebayang nggak sih, lu lagi dalam keadaan yang gak enak terus lu gitu, kadang ya gimana gitu. Iya kan? Tapi maksudnya sekarang kita lihat gitu, Murni ternyata juga bisa bangkit gitu. Iya. Pasti di luar sana juga pasti teman-teman bisa bangkit ya. Iya. Dan Dan juga DM, nanti kita DM Murni. dan kita biasa sebagai manusia nih memang udah dari dulu kodratnya tuh keras kepala ya. Iya. Tuhan kasih tahu ini Status. kayak gini, kita nggak bisa Tuhan gini-gini, tapi Dari Adam udah keras kepala. pada akhirnya kekuatan kita tidak sebesar itu kok. Pada akhirnya salah satunya option adalah ke Tuhan gitu. Jadi Iya. pada akhirnya salah satu option ya udah terserah Tuhan gitu, karena ya balik lagi hidup ini milik Tuhan lah. Amin. Lu tau gak, dari tadi tuh kok kata-kata bijak. Udahlah, udah nyambung bilang. Makanya gue cuma lempar jok gak penting gini. Ya, tapi Iya. gue akhirnya ngeliat sih kayak hal besar udah dimenangkan sama Murni. Pasti dia punya hal besar lagi di depan, pasti akan dimenangkan Amin. lagi sih. Amin. Dan Iya. pasti nanti lu akan, kalau lihat sekarang nih, ini gak bisa gue lewatin, ini kan prinsip banget nih yang kena ke lu kan. Iya. Apalagi lu bilang, gue selama ini minta dikasih, sekali minta terakhir dimatiin sama Tuhan, Iya. istilahnya kan. Iya. Saya nggak Harapan lu bukan diredupin, tapi dimatiin itu apinya. Iya. Makanya mungkin ke depan kan lebih banyak lagi, dan orang tuh ini bukan masalah cuma soal relasi dan hubungan percintaan. Iya. Tapi prinsipnya kita Prinsip- bisa ambil. iya, Hal prinsipnya yang diambil. Murni soal. Ya sama mungkin ini Tuhan juga mau lihat dari kita, kita akan bisa mengasihi Tuhan kalau misalnya Tuhan baik sama kita. Tapi kalau misalnya yang kita mau Tuhan gak kasih, kita masih mengasihi Tuhan atau enggak? Itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah relationship kita sama Tuhan gitu. Jadi apapun terjadi dalam kehidupan kita nggak tinggalin Tuhan gitu, karena kita tidak mencari berkat, tidak mengejar berkat, tidak mencari kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita memang mencintai Bapa kita, mencintai Tuhan kita sendiri gitu. Amin. Jadi ibarat kata nih sama Bapak kita di bumi lah, kalau kita minta Bapak kita nggak kasih, masa kita Benci. lu bukan Bapak gue gitu, Iya. nggak mungkin kan. Jadi mungkin itu juga yang mau Tuhan tes gitu, kalau aku nggak ngasih kamu masih sayang nggak sama aku gitu, Iya. apa kamu mengasihi aku gitu, mengasihi pribadinya, bukan berkatnya Tuhan tapi pribadi Amin. Tuhan itu sendiri gitu. Jangan dekat sama Tuhan cuma karena minta berkatnya doang. Iya. Benar nggak sih? Iya. Maybe Gue aku kayak pendeta banget ya. lihat itu mungkin moral of the story Iya, itu dari Tapi sebenarnya hidup dari aku cerita gitu. ini sebenarnya lumayan
relate juga, teringat dengan kisah Ayub sih teman-teman kalau di Wow. Alkitab ya kan. Wow. Maksudnya kita lihat dari awal gimana bahkan Ayub itu dosanya bisa dibilang nggak ada lah. Iya. Gitu. Iya. Maksudnya dia orang yang saleh dekat sama Tuhan. Anaknya habis pesta aja dia doain Dia tuh. minta maaf sama Maksudnya Tuhan. dia menjaga. Tapi di satu posisi itu kita bisa lihat juga bahwa pencobaan yang kita alami bukan karena dosa yang kita lakukan. Iya. Tapi semata-mata Sometimes, kadang iya. kenapa sih kan bertanya kok Ayub bisa Tuhan izinkan ini sih mengalami itu? Sebenarnya kalau di ayatnya kan di firman-nya dibilang ya karena sebenarnya Tuhan yakin sama Ayub kalau Iya. dia bisa ngalamin itu. Iya. Asal lu Iya. jangan ambil nyawanya. Iya. Robur, dengar. Karena Tuhan tahu yakin. Iya. Tuhan yakin. Kalau gue pasti kandas gue. Kandas udah kemana-mana. Putar ya. Kandas. Lagu Geisha gue kalau Iya. dulu zaman manusia lama lu kalau lagi galau lagu Geisha Pak. Lupakan. Oh, Makin hancur banget gitu ya pokoknya. udah bener lupa ingatan gue Nah, itu nggak boleh, itu nggak boleh kalau kata Murni tadi, jangan disedih-sedihin, harus bangkit, harus Nggak bangkit. boleh. Karena kalau jangan bangkit- di-entertain, Ah. jangan di-entertain, Jangan kesedihannya. kalau udah sakit udah sedih terus lagi diem galau ditambah lagu galau makin galau Pak. Iya. Bukan Iya. makin senang. Sama satu lagi pesannya, he can face what enemy meant for evil and he turns it for good. Bahasa Bataknya apa tuh ya? Jadi Jadi. mungkin enemy atau mungkin ya yang enemy berusaha dia pikir murni gue gini dia pasti akan lupain Tuhan, dia akan tinggalin Tuhan, dia akan kecewa sama Tuhan biar dia nggak usah pelayanan lagi, biar dia nggak usah jadi berkat lagi atau kayak gimana. Tapi ternyata enggak gitu. Tuhan tetap pegang aku, terus Tuhan tetap kasih kekuatan sama aku, dan yang enemy mungkin pikir aku hancur, aku nggak hancur gitu, karena ya itu tadi memang Tuhan tuh selalu menang. Oh sama satu lagi, kalau misalnya kita mau memerangi sesuatu dalam masalah kehidupan kita, memakai kekuatan kita sendiri, kita mungkin kalah. Tapi kalau kita Ya, pasti kasih ke kalah. Tuhan, Tuhan nggak pernah kalah Ya, gitu. He betul. will win. Setuju. Dan Tuhan itu. untuk ngelewatin satu hal ini kita kasih ke Tuhan. Amin. Itu kadang memang manusia se-stubborn itu pakai kekuatan aku sendiri aja aku bisa. Jangan, nanti kamu kalah. Jadi pakai cara Tuhan aja. Cara Tuhan tuh kayak gimana? Pakai kemampuan tuh gimana? Pokoknya apa yang kita lakukan harus sesuai sama firman Tuhan. Basicnya itu aja. Iya. Kayak gitu. Jadi Makanya harus berdoa pakai sama Tuhan dulu. izinin Tuhan, terus tanya Tuhan, aku harus kayak gimana? Gitu. Iya. Kalau Tuhan bilang disuruh kamu diem aja, udah diem Iya, aja. bener-bener. Karena Iya. segala apapun yang kita lakukan nggak ada hasilnya. Iya. Jadi mending diam aja. Dia banyak terus nangis. Dan kalaupun nangis jangan nangis cengeng, tapi nangisnya ke Tuhan aja, cerita biar kita tuh lega, dan kita pasti dapet comfort sih. Aku juga dapet comfort ketika aku nangis malam-malam ngomong ke Iya, Tuhan. iya. Tuhan kayak kasih comfort gitu kayak Tuhan it's dekat okay. dengan orang Jadi yang bantah lo yang tahu jadi saksi lah. Tapi nangis itu bukan berarti lemah sih sebenarnya. Gue kadang-kadang It's okay. walaupun gue batak ya kan keras, gue bisa nangis men, bisa nangis men kayak. Iya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nangisnya di belakang. Umumnya kan nangis yang kayak bisa di luar dia nangis gitu di sepi dia nangis, pas dia keluar sama teman-teman dia bisa ketawa gitu, Ya, nunjukin gitu. kayak gitu kan. Ya. Ada orang kayak gitu sebenarnya, dan itu orang kuat sih, dia bisa nangisnya nggak ditunjukin gitu. Iya. Tapi beneran memang kenapa juga kita harus dekat sama firman. Kadang Tuhan akan banyak bukain sesuatu tentang yang kita alami dari kisah-kisah yang ada di firman. Iya. Karena apa? Karena kisah di firman kita bisa lihat akhirnya gimana. Kayak Ayub. Kalau lu baca cuma sampai tengah, gantung. Lu harus baca sampai Iya. akhir. Bagaimana Tuhan buat rebound, Tuhan bangkitin Iya. semuanya. Bahkan Iya. ada anaknya Yemima yang tercantik segala macam. Iya, iya. Tuhan kasih mahkota-mahkota lagi, Iya. dan dia bahkan hidup 140 tahun Wow. setelahnya. Dan thank you banget Kak Davi juga bilang Ayub itu juga cerita yang terus pop up dalam pikiran aku, kayak Ayub. Jadi kayak Tuhan mau kasih tahu gitu, maksudnya di firman Tuhan tuh kayak justru orang-orang yang hebat nabi-nabi Tuhan gitu, terus semuanya tuh pasti selalu ada melewati masa-masa yang suka kayak Ayub, terus kayak Yusuf, Yeah, dia kan harus yeah. penjara, emang dia salah apa Yeah, gitu kan, benar. tapi Tapi, dia harus soal- lewatin itu ya. Soal Ayub tuh lo harus tahu juga di akhirnya Ayub tuh dikasih Tuhan kesempatan lagi. Bukan dikasih Tuhan kasih lewat teman-temannya. Ayub dikasih modal. Tuhan memberkati modal itu jadi naik. Kemudian makanya kalau gue lihat Murni, dia decide sih karena ya udah gue mau berusaha juga untuk melupakan itu, makanya dia dimenangkan juga. Iya. Karena kalau lu cuman ya Tuhan nangis nggak ada solusi depan dan lu Iya. nggak mau bergerak, susah juga Iya, sih. iya. 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 Jangan jadi juga cerita Ayub, tetap Iya. aja dia Iya. rusak juga. Harus Iya, dia ambil karena keputusan. keputusan itu yang Iya. diambilnya kan. Iya. Kayak itu tadi kan temannya kasih modal nih. Nih, Wah, keren banget ya. Tuhan. Keren banget ya hari ini ya Iya. ceritanya ya. Luar biasa ya. Akhirnya gua ada gunanya.
Jadi kalau di ini boleh kalau mau murni kasih kayak ke sobat-sobat di luar sana jenis itu kata-kata Kalimat pamungkas. kalimat pamungkas lah nih sebelum kita tutup podcast ini. Orang yang lagi dengerin ini yang mungkin struggle-nya sama kayak Murni. Apa yang mesti gue lakukan nih? Nah, gue bingung nih gue mesti apa? Apakah gue dengar lagu Geisha? Jangan. Oke, mungkin spesifiknya bisa apa aja lah ya, masalah atau misalnya lagi mungkin sakit hati juga sama person, sama pacarnya atau sama pasangannya atau sama keluarganya, sama temennya. Pokoknya lagi dalam masa-masa sukar, ya itu tadi kita pertama kita juga harus lihat circle kita lihat kita curhatnya sama siapa. Jangan-jangan kita curhat sama orang, misalnya orang dunia gitu pakai cara dunia, ih jahat ya dia gini-gini, balas gitu. Dipanas-panasin kan, jadi mabuk. Udah kita mabuk aja. Untuk di momen itu nggak tahu gue. Iya. Teman penting ya. Iya, teman kayak ya circle-nya gitu. Kalau bisa ya circle yang memang membangun gitu, yang kasih kita hal-hal yang positif, firman Tuhan atau apa gitu. Dan kita tetap harus baca firman tiap hari, tetap harus berdoa tiap hari, tetap harus worship Tuhan tiap hari, dan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Terus tetap mau diubahkan sama Tuhan, jangan keras kepala. Kita harus benar-benar taruh diri kita serendah-rendahnya, udah Tuhan mau apa, terjadilah kepada Tuhan, kepada menurut kehendak Tuhan gitu. Jadi Tuhan mau aku ngapain, jadi lebih ke surrender. Dan kalau memang masih belum punya kekuatan ya berdoa aja, minta kekuatan sama Tuhan, Tuhan pasti akan mampukan pada akhirnya. Dan kalau misalnya lagi ngerasa nggak bisa ini aku terlalu sedih, aku nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan, jangan nggak usah memaksakan diri juga gitu, nggak apa-apa, pelan-pelan, tapi percayalah hari depan akan lebih baik dari hari yang sekarang kamu lewatin sekarang gitu, pasti akan lebih baik gitu, karena rancangan Tuhan buat hidup kamu itu selalu baik, tapi syaratnya adalah kamu harus tinggal dalam Tuhan juga. Jangan mau kayak kata gini, tapi kamu harus juga ikutin. Tinggal dalam Tuhan tuh artinya apa? Ikutin aja, kamu baca firman, kamu dikasih unjuk firman Tuhan kayak gimana, kamu harus ikutin gitu. Kalau kamu mau berkatnya Tuhan, kamu juga harus tinggal di dalam Tuhan gitu. Amin. Amin. Super sekali bro. Ulang dong bro. Luar biasa, Murni Lestari Nainggolan. Benar-benar sesuai sama namanya ya, Murni. Dimurnikan. Apa Murni. kalimat saya? Murni Lestari berkembang Nainggolan. Nainggolan. Joko. Jokes ringannya boleh? Oke, kita berdoa yuk. Kita tutup ya. Boleh. Wah, terima kasih banget. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh dengar satu kesaksian lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh kesaksian kita semua pekerjaan iblis akan dilucuti. Amin. Akan ada banyak orang diberkati, akan ada banyak orang menerima wahyu daripada Tuhan saat mendengarkan podcast ini Tuhan. Aku berdoa khususnya buat Murni juga Tuhan. Terima kasih buat setiap kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat setiap bantuan dalam masa-masa sulitnya. Kau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Kau tidak pernah melepaskannya Tuhan. Jadikan dia terang-Mu Tuhan. Dimanapun dia melangkah, biarkan dia terus bersaksi Tuhan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Aku berdoa juga Tuhan buat masa-masa di depan ini Tuhan. Perjuangannya belum selesai, tapi aku percaya Tuhan Engkau adalah Bapa yang selalu memberikan kekuatan buat dia. Terima kasih. Aku berdoa juga buat semua teman-teman Tuhan yang mendengarkan saat ini. Siapapun yang saat ini mengalami masalah, sedang berbeban berat, aku berdoa Tuhan kiranya Engkaulah sumber dari solusi dalam hidup mereka Tuhan. Biarkan mereka boleh kembali lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Thank you Tuhan, kami sudah selesai podcast hari ini. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan Amin. Biasa gue itu episode terakhir. Lu masih mau nikah muda gak? Masalahnya sekarang